Jadi rencana penulisan sejarah itu sekali lagi saya tegaskan ditulis oleh para sejarawan secara profesional dan mereka menulis juga berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, kita kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70% gitu ya. Dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik dan tentu saja sejarah ini bukan sejarah yang secara spesifik bicara tentang misalnya periode-periode tertentu, tapi secara keseluruhan dari mulai era sejarah awal, ya para sejarawan dan arkeolog yang terlibat di dalamnya itu sepakat menulisnya itu pakai sejarah awal, bukan prasejarah. Ini memang ada perbedaan pendapat. Prasejarah itu adalah terminologi lama atau terminologi, salah satu terminologi gitu ya, yang menganggap bahwa sejarah itu baru ada setelah tulisan ada. Jadi sejarah Indonesia itu dimulai pada abad keempat karena di situ ada tulisan. Nah, ini para penulis kita menganggap kita dari zaman 1,8 juta tahun yang lalu sudah ada sejarah. Orang sudah membuat kapak batu, membuat bola-bola batu, membuat busur, membuat segala macam. Jadi sudah ada budaya, sudah ada sejarah. Jadi itu perbedaan yang mungkin ada. Kemudian tentu periode-periode kolonialisme sampai pemerintahan-pemerintahan dari Presiden Soekarno sampai Presiden pelantikan Pak Presiden Prabowo, kira-kira gitu. Pak siapa namanya? Oh, Pak Hari itu sebenarnya belum masuk menjadi tim waktu itu, baru diskusi aja. Jadi Pak Hari Tuman itu berpendapat sejarah itu dimulai pada abad keempat. Ya, makanya dia memegang istilah prasejarah. Nah, ini kan yang namanya ilmuwan itu kolegial, diskusi debat. Dan di dalam diskusi debat itu sudah disepakati istilahnya itu sejarah awal, namanya itu early history. Kita kan bukan menulis sejarah itu dari nol. Kita kan melanjutkan apa yang tidak ditulis. Jadi menurut saya dengan keahlian itu sudah cukup waktu. Jadi jangan alasan yang aneh-aneh lah. Iya. Soal sejarah perempuan justru kita perkuat, ya misalnya peran perempuan di dalam sejarah kita itu kita perkuat dan juga sesuai dengan temuan-temuan update yang terbaru gitu. Jadi yang menulis sejarah ini kan sejarawan ya, sekali lagi, bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM. Nah, yang menulis ini adalah para sejarawan yang profesional yang memang dia belajar sejarah, ada metodologi, ada historiografinya, dan bagaimana mereka menganalisis gitu. Kalau sejarah itu ditulis oleh aktivis, oleh politisi, ya pasti sesuai dengan kepentingannya dong. Di Inggris ada apa? Nggak ada. Di Inggris, di Amerika juga mereka pemerintahnya menulis sejarah kok. Biasa aja. Yang nulis sejarah di Inggris ya sejarawan, gitu. Nah, emang bidangnya itu bukan insinyur yang nulis sejarah, bukan dokter. Yang nulis sejarah adalah sejarawan, gitu. Sejarawan itu dari 34 provinsi. Dari 34 perguruan tinggi. Dari 34 perguruan tinggi ada 113 doktor, profesor, guru besar. Mereka itu punya reputasi, mereka bikin buku, mereka memang ahlinya. Masa sejarah kita mau ditulis sama orang yang bukan ahli? Ya kan? Itu menjadi bahan sejarah nasional Indonesia. SNI itu dulu dibikin tahun 74. Kemudian terakhir terbit itu tahun 84, ada di tahun 2008 pemutakhirannya.
Jadi 26 tahun kita tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa kita. Yang terakhir ditulis itu adalah era pemerintahan Habibie. Jadi dari era pemerintahan Habibie tahun 99 sampai sekarang 2025 tidak pernah ditulis di dalam sejarah kita. Bisa dicek kok. Jadi bangsa apa yang tidak menulis sejarahnya? Iya, tapi saya tuh katakan kita ini bukan mau menulis tentang sejarah hak asasi manusia. Bukan, kita menulis sejarah Indonesia dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekarang di dalam 10 jilid. Kalau nanti ada orang yang mau menulis kan bebas, ini negara demokrasi. Silakan nulis. Saya aja menulis. Ya kan? Dengan bukti-bukti yang kuat tentang peristiwa Mei 98 saya tulis buku saya. Udah 15 kali terbit. Itu sejarawan, saya aja tidak intervensi. Ya kan? Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang menulis ini bukan orang-orang partisan, bukan politisi, bukan LSM, bukan aktivis, karena mereka bukan ahli sejarah. Kan begitu. Yang ahli sejarah itu adalah sejarawan. Nah, saya itu udah jelaskan. Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik. Jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya. Itu kan harus ada. Mana laporan waktu itu kan polisi kan menginvestigasi. Harus ada datanya kan kita. Itu pendapat saya pribadi. Ini nggak ada urusannya dengan sejarah dan boleh kan. Dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti, ini loh namanya massal. Pengertian massal itu juga sistematis. Waktu itu kita ini nggak mau mencoreng muka kita sendiri. Itu ada frame. Waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal. Kalau perkosaan, saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi seperti penjelasan saya, terjadi. Tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada misalnya Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, ya seperti peristiwa itu namanya massal. Ada sistematik, terstruktur dan masif, TSM gitu loh. Nah sekarang ada nggak? Kalau ada buktinya tidak pernah ada, ya. Iya. Ada. Saya kira setelah ada penjelasan itu banyak di daerah-daerah yang memang memberikan apresiasi kepada budaya. Jadi terutama bagaimana pentingnya budaya dan bagaimana budaya ini tidak boleh dipinggirkan. Jadi budaya ini seperti tadi saya sampaikan harusnya berada di etalase depan. Jadi jangan ditaruh di belakang, termasuk museum, cagar budaya, dan juga ekspresi-ekspresi budaya dalam bentuk film, musik tradisional mungkin, seni tradisional dan lain-lain. Nah ini kita harapkan memang sejauh ini belum ada regulasi yang mengharuskan sekian ya. Kalau dulu kan kalau seperti pendidikan kan memang disebut angkanya, tetapi di bidang kebudayaan itu sangat tergantung kepada visi dari pemerintah daerahnya. Nah kita harapkan ada pemerintah atau pimpinan daerahnya itu yang mempunyai kepedulian terhadap kebudayaan, itu mereka sangat memberikan perhatian termasuk anggaran yang cukup untuk pemajuan kebudayaan. Ya, terima kasih.